Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini mengawali dari syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam HMPS HKI periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang bertemakan tentang taubat. Agama Islam pada dasarnya mengajarkan kepada kita semua untuk mengerjakan segala macam pekerjaan dengan penuh kehati-hatian. Sebagaimana dalam pepatah Arab pun dikatakan, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadam. Dalam sikap hati-hati terdapat keselamatan, dan dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung yang namanya penyesalan. Akan tetapi ada beberapa perkara, ada 5 perkara yang malah memang harus kita kerjakan secara terburu-buru. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus segerakan menguburkan jenazah. Karena tidak baik apabila kita semayamkan jenazah 2-3 malam di rumah. Dan yang lebih baiknya lagi apabila jenazah tersebut dimakamkan di mana ia meninggal. Sebagai contoh, baginda Nabi wafat di Madinah, kemudian lahir di Mekah. Di Madinah itulah dia dimakamkan, bukan di Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan yang namanya kemudahan, bukan kesukaran. Kemudian yang kedua yang harus kita kerjakan secara terburu-buru, yang disegerakan, yakni menikahkan anak perempuan. Nantinya kita memiliki anak perempuan, sudah diambang pintu pernikahan, sudah minta untuk dinikahkan, maka selaku orang tua nikahkan dengan segera. Karena dikhawatirkan, apalagi pada zaman sekarang ini, jika tidak dinikahkan, dia akan nikah sendiri. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, yakni membayar hutang. Ya, pasti diantara hadirin sekalian, para pemirsa pernah berhutang kepada sanak keluarga, saudara, bahkan kerabat-kerabat sekalian pasti pernah melakukan hutang. Nah, ketika mendapatkan rezeki, kita diperintahkan untuk langsung membayar hutang, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang keempat, yang perlu kita kerjakan secara terburu-buru, segerakan untuk menghidangkan makanan apabila ada musafir yang kebetulan singgah di rumah kita. Maka kita selaku tuan rumah segerakan untuk menghidangkan makanan. Tak perlu tanyakan apakah lapar atau tidak, kita disegerakan untuk menghidangkan makanan. Kemudian yang terakhir yang perlu kita kerjakan secara terburu-buru, disegerakan dikerjakan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebagaimana saya katakan tadi akan kita bahas. Ini di antara 5 perkara ada satu yang berbicara tentang tobat. Tobat ini berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata taba yatubu taubatan. Artinya sama dengan raja'a yarji'u, ada ya'ud, pulang atau kembali. Artinya tobat di sini berarti kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, kemudian kita kembali ke jalan yang betul-betul merupakan tuntunan kejar ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka kita akan menuju ke jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, mengapa tobat ini harus disegerakan? Jawabannya karena makhluk yang bernama manusia ini sulit untuk melepaskan diri dari yang namanya dosa. Bahkan kesalahan itu selalu ada meliputi dalam kehidupan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dikatakan,
kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwab. Setiap dari anak cucu Adam pasti memiliki kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah dan yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat. Dalam artian orang yang benar, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, bukanlah orang yang tidak memiliki kesalahan dan dosa sama sekali, tetapi orang yang baik adalah orang yang salah, kemudian dia mengintrospeksi dirinya, pulang saya salah, saya tidak ingin mengulanginya lagi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji tidak mengulanginya lagi. Itulah orang yang sebaik-baiknya, orang yang menurut khairul khata'ina tawwabun. Ya. Kemudian ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 138. Ya, di situ wallazina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Artinya orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, orang-orang yang berdosa atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka akan mengingat Allah dan memohon ampun kepadanya karena atas dosa-dosa yang mereka telah perbuat. Ya, jadi itu sudah jelas bahwa orang yang baik di sini Allah memerintahkan bahwa kita ini seluas apapun dosa kita, Allah tetap akan memberikan ampunan kepada kita, karena kita sama-sama telah mengetahui bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya juga sebenarnya iblis telah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabb, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, demi kehormatanmu. Ini kata iblis, aku akan senantiasa menggoda manusia, menghasut manusia selama ruh mereka masih berada di jasad mereka. Jadi hadirin, selama ruh kita ini masih berada di jasad kita, masih melekat di dalam jasad ini, maka selama itu pula iblis berusaha menjerumuskan kita agar masuk ke dalam lubang-lubang maksiat, agar kita masuk ke dalam lubang-lubang kemaksiatan yang telah ditentukan oleh iblis. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita tidak perlu berkecil hati ketika iblis sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah. Allah membalas proklamasi iblis. Apa kata Allah? Ya Mal'un, wahai yang terkutuk, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, aku, ini kata Allah, aku akan senantiasa memberikan ampunan kepada hambaku yang memohon ampun kepadaku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dosa kita seluas langit, seluas lautan, ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan saya mengajak kepada hadirin, mari kita bersama-sama berintrospeksi diri kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh ampunan. Allah membukakan lebar pintu taubat kepada kita. Selama kita ingin bertobat, maka Allah akan menerima taubat kita dengan catatan kita taubat sebetul-betulnya, menyesali, kemudian kita ulanginya lagi, kemudian berjanji untuk meninggalkan yang selama-lamanya. Jadi kita bermunajat kepada Allah, memohon ampunan, beristighfar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan juga ini bernilai ibadah, mohon ampun. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma musta'an wa ilaihi tasabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.